Ya, mari kita siap hati, kita mulai dan kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 8. Kita nyanyikan bait yang pertama. Kidung Jemaat nomor 8. Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1, bagimu Tuhan nyanyianku, dan kata-kata selanjutnya. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah. Hendak ku puji kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu kidungku berkenan kepadamu. Kita masuk dalam doa. Saya mohon kesediaan Bapak Penatua Litimaru bahwa kita dalam doa firman. Maka kata engkong atit kata bayak. O ala muri nama ibu data surga muri pingi biya pimadi pakade tidak apa. Ma paror wayon lang limuri ma tudunggam ambaga minyak laga menadang laku omkara maramat kan tadal mur kumnya mahtu tu waling talad olah namlapo lakom tari. Witi abina moga muri lakum tunggu angkut kedogam yang pawai hilingan tekurumnya. Muta dar kedogam tawa makamar. Pemadong wikin bayi ini muri jadi igam yang patok na pawai hilingan periri atau kena dia bali bapendata jadi mata pada itu kurumnya. Nah tidak igam yang kembali karena win kenyur karena gulung konam data. Kari murid ko nam hadir karaham dan orang inah magam lapang dan murid tidak pahlak main tidak tujuh main kerja kau nam balik nam jai. Oh murid dan surga teringgal murid tahun yang mampitam kagam tu loy tu malum tu dokter jalan. Murid lang ketemu din kari murid ko nam hikot amrut main lapang dan murid kan jalan kelak dan kakak ante ngirang ganyan winim terpuna. Nah tuwing kau murid tam tigi buku yang ngaram tu dite yang dengan bol makat ngat angkan hawaim lah murid Yesus Kristus murid melakukan perpan kakak murid materi ini. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bapak Penatua Litimaru. Bagian firman Tuhan masih dari kita bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 9. Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun ke depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Demikian bagian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu rindu sabda Tuhan dalam hidup kita dan memeliharanya. Shalom. Shalom. Rekan-rekan majelis dan rumah tangga di sini yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian bacaan kita ini adalah kelanjutan dari
pasal 13, di mana di sana Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk Musa mengutus 12 orang dari antara orang Israel, yaitu 1 orang dari 1 suku dipilih. Jadi 12 orang ini yang mengintai ke Kanaan. Ya, berarti di sini mereka sudah sangat dekat dengan Kanaan ini. Dan dari 12 orang ini, 2 orang diantaranya adalah Kaleb bin Yefune dan Hosea bin Nun, atau yang Musa mengatakan itu Yosua. Nah, itu kita lihat di pasal 13 di ayatnya, ya, pasal 13 di ayatnya yang ke-16. Ayat ke-16, itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Jadi Yosua ini dari suku Efraim, sedangkan Kaleb dari suku Yehuda. Nah, di sini kita melihat dari ayat 1 pasal 14 ini, di mana orang-orang Israel saat itu menangis pada malam hari. Kenapa mereka menangis? Karena saat 12 pengintai ini pulang, orang-orang selain Kaleb dan Hosea atau Yosua ini, mereka menyampaikan berita-berita yang negatif atau yang membuat pesimis. Mereka bahkan menyampaikan berita-berita yang mereka tambah-tambah, mereka karang-karang. Nah, itu kita bisa lihat di 13 ayat 32. Pasal 13 ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Ya, ini berarti kan sudah tambah-tambah tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Jadi mereka sudah bertambah-tambah. Apalagi mereka katakan bahwa penduduk di sana ini mereka tinggi seperti raksasa, dan kalau bandingkan dengan kita belalang di depan mereka. Mereka punya persenjataan yang militer yang lengkap. Ya, mereka prajurit-prajurit yang tangguh. Ya, berita-berita ini yang membuat orang Israel ini merasa kecut, merasa tawar hati. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, tentu apa yang mereka sampaikan ini, ya kalau kita lihat dari segi manusiawi, masuk akal. Gitu. Artinya kalau ada satu tantangan besar di depan, ya baru kita mau menerobosnya dengan membabi buta, yaitu mencari hal, begitu, cari hal, atau ya nekat, bodoh orang bilang begitu. Karena sudah tahu bahwa di depan ini malah petaka. Nah, tapi di sini yang mereka lupa bahwa yang memanggil mereka dari Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan adalah Tuhan, itu yang pertama. Yang menuntun mereka seperti khotbah kita kemarin dalam perjalanan mereka adalah Tuhan sendiri dengan tiang awan, tiang api. Yang membuat mereka menang berperang dengan bangsa-bangsa, ya, tempat mereka lalui yang melawan mereka, itu adalah Tuhan. Yang memberi kepada mereka pelajaran-pelajaran selama di padang gurun sebelum dekat, ya, dengan Kanaan, itu Tuhan. Yang memberi kepada mereka burung puyuh, mana. Artinya seperti masalah yang besar itu menutupi akan berkat-berkat Tuhan, pengalaman-pengalaman iman yang mereka sudah alami selama itu. Nah, apa yang parah dari bangsa Israel ini? Yang parahnya sampai di ayat 2. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun. Ini satu lebih baik kita mati saja. Artinya satu keputusasaan, ya, terhadap satu kedaulatan Tuhan, pimpinan Tuhan kepada mereka. Sudah sampai ke titik itu. Malah kalau kita lihat di
Yang selanjutnya di ayat 4, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Wah, ini kan sudah kelewatan. Artinya kalau kita lihat tadi itu ya manusiawi begitu. Tapi kalau mereka mengingat kembali akan kuasa Tuhan, ya, kekuatan yang Tuhan berikan untuk mereka bisa sampai kepada ya, tanah yang sudah dekat dengan Kanaan, sesungguhnya mereka sudah. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, maka kita kalau baca selanjutnya dari firman Tuhan ini, keturunan yang pertama atau mereka yang berjalan dari Mesir sampai ke tempat itu, mereka harus musnah, tidak boleh masuk, mereka tidak boleh lihat itu tanah Kanaan. Karena ketidakpercayaan dari mereka yang mendengar dari perwakilan 10 suku itu. Nah, jadi itu sudah Tuhan sangat murka ya, terhadap perilaku mereka. Nah, kita lihat berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Kalau kita lihat dimulai dari pasal 13 ya. Kita lihat di ayat 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ya. Jadi begitupun di pasal 14 ya, Yosua pun Hosea, dia menguatkan mereka dengan pikiran-pikiran yang positif. Mengatakan pertama bahwa negeri itu sangat baik. Ya. Itu berlimpah susu dan madu. Ya. Dan kemudian menyatakan bahwa di ayat 9 tadi, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa itu. Jangan takut. Ini berarti kalau kita bandingkan mereka pengintai yang lain dan bangsa Israel, ya, khususnya para pengintai yang lain, mereka hanya melihat dengan mata ya, mereka secara telanjang. Tetapi mata hati mereka itu lemah untuk melihat itu. Mata batin mereka tidak kuat, tidak mampu untuk melihat hal yang besar. Tidak seperti Kaleb dan Yosua. Mereka melihat dari sisi mata iman bahwa itu tempat yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Dan kalau Tuhan sudah pimpin kita sampai ke titik ini, ya, pasti Tuhan punya cara untuk bagaimana kita masuk ke sana. Ya, Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ini suatu kalimat penguatan. Nah, dari ini kekasih-kekasih Tuhan, apa yang kita dapat petik? Ya. Memang dalam hidup ini, baik dalam kehidupan rumah tangga, tapi saya lebih melihat dalam pelayanan. Kita menghadapi berbagai tantangan-tantangan pergumulan yang besar, tapi pertanyaan pentingnya adalah, kenapa Tuhan memanggil kita menjadi majelis jemaat? Apakah kita tidak mampu untuk melaluinya? Kalau sudah ada program-program pelayanan yang kita buat, yang kita rencanakan, yang kita sudah doakan, maka penting untuk kita menjalani itu. Meskipun yang kita akan hadapi ini hal yang berat, meskipun orang-orang tempat kita pelayanan itu, ya, orang-orang yang mungkin telah membuat kita ya, merasa tidak dihargai dan lain sebagainya, tapi kita tetap membuka diri. Ya. Saya kemarin itu di Letomolona, saya kaget. Gitu. Saya sudah pulang juga, saya tidak perhatikan gitu, di mereka punya warta jemaat. Ternyata yang pengantar itu saya punya mantan. Tapi dia tidak hadir sudah. Karena dorang masuk entah dorang pakai cara bagaimana. Ini anaknya Pak Yosgala tuh. Nah, kan dia diaken. Dorang kasih dia pengantar. Nah, tapi dia tidak datang. Tapi bapak mamanya duduk di paling depan. Dan mereka atur juga supaya yang selempang itu bapaknya. Oh, saya bersuka cita sekali. Begitu. Karena saya merasa bahwa di situ ada Mama Al dan keluarga. Jadi kita semua merasa bahwa ada di dalam satu keluarga Allah. Itu saya bahagia sekali.
Ya, tetapi ya mungkin saya tidak melihat dari segi mungkin mereka apa sengaja begitu ya. Apakah mereka pikir mungkin selama itu kita belum berbaikan? Apakah mereka pikir mau sengaja mau buat saya grogi atau apa? Saya tidak berpikir ke sana. Ya, tapi saya pikir bahwa ini pelayanan Tuhan. Saya pikir bahwa ini satu hal yang Tuhan mau nyatakan untuk kehidupan berjemaat, kehidupan pribadi, keluarga. Nah, jadi kadang-kadang kita dipertemukan dengan hal-hal yang menyulitkan. Tapi ya, apakah kita tetap berpandangan positif? Itu penting sekali. Bahwa Tuhan tetap menopang kita. Tuhan tetap menjaga kita. Dan di dalam perjalanan itu, kekasih-kekasih Tuhan, kita juga ya tentu diperhadapkan dengan tantangan seperti kalau di sini ya para pengintai ini juga di dalam jemaat kita cabang Tupopu ini pasti ada yang memberi suara-suara yang apa ya, yang membuat kita pesimis, yang membuat kita bagaimana kita melangkah ya. Tapi saya percaya bahwa kita majelis maupun dari warga jemaat pasti ada yang memiliki motivasi yang besar. Tuhan pakai mereka untuk melihat secara iman bahwa sebenarnya yang kita jalani ini adalah pekerjaan Tuhan. Yang kita jalani ini adalah proses yang dimana Tuhan mau menyatakan di dalamnya bahwa Ia berkuasa, bahwa Ia sedang membangun jemaatnya, cabangnya di Tupopu ini. Ya, kekasih-kekasih Tuhan, saya pikir terlalu banyak contoh-contoh kalau kita mau lihat dalam kehidupan kebersamaan kita. Ya, tetapi janganlah sampai pada akhirnya ada kalau itu yang di sini sudah berlebihan. Ya, karena mereka sudah mulai menolak pemimpin mereka. Itu sudah berlebihan. Mereka sama seperti kalau kita sekarang, warga jemaat sudah tidak percaya majelis, dan mereka sudah mulai membangun satu kubu. Wah, itu kan tidak baik. Tapi syukur tidak ada yang begitu di kita, baik pusat, cabang-cabang, yang sampai mau membangun musuh tidak percaya diri, atau mau menolak pemimpin-pemimpinnya. Ya, karena itu saya pikir kita bersyukur untuk itu dan kita mengharapkan supaya warga kita tetap membuka diri untuk mereka berjalan dalam pimpinan Tuhan di bawah kita yang Tuhan tunjukkan baik sebagai pengerja, penatua, diaken untuk membawa jemaat Tuhan ini semakin bertumbuh di dalam Tuhan untuk mengalami kasih Tuhan dalam perjalanan mereka, hidup mereka dan persekutuan kita. Ya, sebatas ini Bapak Mama kekasih Tuhan ya yang dapat saya bagikan bagi kita, dan saya berikan kesempatan ada hal yang kita mau sampaikan atau pertanyaan, saya berikan kesempatan kepada kita. Dari Ibu Guru Injil ada, dari Bapak Ketua Epusinda, Bapak penanggung jawab. Oke, terima kasih. Jadi kiranya ya Tuhan berkati selalu Bapak penanggung jawab yang Tuhan pakai untuk memimpin cabang Tupopu ini ya, di dalam namanya kita manusia pasti punya keterbatasan seperti Musa. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk melewatinya dan tantangan tidak bisa kita hindari. Tetapi optimis dan selalu melihat hal-hal yang positif yang Tuhan sedang nyatakan untuk kita berjalan membangun jemaat Tuhan terkhususnya di cabang Tupoku ini. Amin.